Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap membuat generasi muda semakin jauh dari sejarah daerahnya sendiri, keberadaan Museum Nene Malomo di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengaeng, Kabupaten Sidrap tetap menjadi penjaga jejak peradaban dan identitas budaya masyarakat Sidrap. Museum yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap itu menyimpan beragam koleksi bersejarah, merekam perjalanan kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Mulai dari perkakas pertanian tradisional, alat perikanan, kerajinan tenun, dan foto-foto tempo dulu. Juga berbagai benda pusaka yang menjadi saksi perjalanan budaya dan pemerintah di Sidrap. Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Sidrap Bahtiar mengatakan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum saat ini masih tergolong rendah. Padahal museum memiliki peran penting sebagai ruang belajar sejarah dan budaya bagi generasi muda. Museum Nene Malomo dibangun pada masa pemerintahan Rusdi Mase dan diresmikan pada 4 November 2018. Kehadirannya merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari para budayawan, peneliti, hingga dinas terkait yang berupaya menghidupkan kembali jejak sejarah Kabupaten Sidrap. Bangunan museum tersebut juga memiliki nilai historis tersendiri. Sebelum difungsikan sebagai museum, gedung itu merupakan kantor Bupati Sidrap pertama, Andi Sapada Mapangile, pada tahun 1960. Di dalam museum, pengunjung tidak hanya disuguhkan koleksi benda pusaka dan perlengkapan kehidupan masyarakat tempo dulu, tetapi juga dapat menelusuri perjalanan ekonomi dan pemerintahan melalui koleksi uang dari berbagai era. Lembaran sejarah itu terpajang rapi di dinding museum, mulai dari mata uang masa kolonial Belanda dan Jepang, era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Selatan yang ketiga, yang pertama itu Masjid Jambi Palopo, yang kedua Masjid Takatangka Goa, kemudian ini Masjid Tua Jaraya Lakuang. Ini dibangun 1609, ya, satu tahun setelah masuknya Islam di Sidendeng tahun 1608. Nah, ini foto dulunya, ini tahun 1905, masih hitam putih ya, masih masa Belanda dulu. Kemudian foto Masjid Tua Jaraya tahun 85. Terus kemudian tahun 1991, kemudian tahun 2017, yang terakhir waktu direhab 1918 direhab. Iya, yang ketiga di Sulawesi Selatan. Ya. Dibangun oleh ada Tuan Sidendeng Lapati Roy, kemudian Syekh Bojo, di Alakuang. Ya. Kabupaten Sidendeng Rapang. Jadi di sini ada penjelasannya. Di sini dijelaskan tentang apa makna dari gambar padi, warnanya kuning apa maknanya, latar belakangnya hijau apa maknanya, bintang apa, ada semua penjelasannya. Kepala tangan ini ada juga penjelasannya semua ya. Ya. Kabupaten Sidendeng Rapang. Jadi di sini ada penjelasannya. Di sini dijelaskan tentang apa makna dari gambar padi, warnanya kuning apa maknanya, latar belakangnya hijau apa maknanya, bintang apa, ada semua penjelasannya. Kepala tangan ini ada juga penjelasannya semua ya. Ya. Ini potret atau gambar Bukit Citai Alakuang. Oh ya. Ini arsipnya diambil dari Museum Leden Belanda. Ya, kopian dari Museum Leden Belanda. Ini tahun 1905 pada masa Belanda masuk di Sidendeng. Ini tentara Belanda ini. Tentara Marsose Belanda. Ini kebetulan ada gambar pohon beringin. Pohon beringinnya ini di Alakuang itu masih ada. Iya. Kan sekarang jadi kolam renang di sini. Iya. Di kolam renang di sini ini masih ada. Inilah sarung sutra ini yang hasil dari tenunan. Kan hasil ini kan benangnya ini kan sebenarnya bukan dari benang sintetis, dari air liur dari ulat sutra itu. Jadi kan ulat sutra dia bikin kepompong dari air liur.
air liurnya kan di kepompong. Setelah jadi kepompong, sebelum jadi kupu-kupu, itu kepompongnya dimasak dulu. Ditungku yang dengan panas yang berapa derajat itu supaya bisa setelah mendidih airnya, nah dimatikan, kemudian kepompong itu kan sudah mati dalam ulat anunya, calon ulatnya itu, calon kupu-kupunya. Ditariklah itu benangnya itu, tarik kemudian dipintal di sini. Dipintal, lama-lama itu sampai habis itu kepompongnya, jadi segulungan benang. Nah, kemudian dipintal lagi yang satu sampai panjang. Setelah itu benangnya itu dikasih warna secara alami, warna sintetis alami itu ya, dari daun-daunan atau apa, dijemur. Setelah dijemur, sudah kering, baru dipintal di tenun ini. Jadilah ini. Jadilah apa? Sarung sutra. Iya. Ini kan dari sama ini dari apa? Seratnya itu apa? Air liur dari ulat sutra itu. Kan dia kayak benang dia yang. Makanya dia bikin kepompong. Di Sidenren ya, di Sabada yang pertama, kemudian di Arifin Nukmang, kemudian di Opus Sidik, kemudian di Pak Yunus Bandu, kemudian Andi Salipolo, baru AS Parawansa, kemudian di Ranggong, kemudian yang ke 7 ke 8 Jerusi Masa, baru yang ke 9 Pak Dola Mando, kemudian terakhir ini yang sekarang Pak Haji Sarudin Arif. Itu ini koleksi numismatik ya. Koleksi numismatik. Mata uang ini untuk khusus uang logam, uang kertas dari 3 zaman ya. Yang pertama ini zaman masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, kemudian masa Orde Lama Soekarno, kemudian masa Orde Baru sampai sekarang, masa Soeharto sampai reformasi. Ini kami urut-urutkan dari yang lebih rendah ke yang tinggi. Pemerintahan Belanda dan Jepang. Ini gambar Ratu Wilhelmina Belanda. Ratu Wilhelmina ya. Sama ini gambar Jan Petersen Kun, Gubernur Jenderal Belanda. Ya. Kalau ini sejak tahun 48 sampai 64 namanya Presiden Soekarno. Ini kalau tidak salah 48 ini. Ini 52 kayaknya, 52. Yang pertama orang cara menanamnya. Nah, sekarang kalau cara menanam yang dulu kan begini. Sekarang kan ada lebih canggih yang pakai disorong saja begini, menanam. Itu alat-alatnya itu untuk menanam. Ya, itu. Ya. Jadi sebelum menanam diolah tanahnya ya pakai ini rakala ini itu pajak sawah dulu. Nah sekarang kan pakai dompeng orang. Nah lebih canggih lagi orang yang pakai traktor mobil traktor itu lebih canggih lagi itu. Gitu. HP. Ini apa? Baku toh. Itu untuk tempat gabah, untuk tempat beras juga boleh. Pokoknya apa-apalah. Ini makanan, sayuran apa semua. Tapi kan berukurannya macam-macam, ada yang kecil, besar. Ya. Ini kan dari daun lontar. Awet terus yang begini tidak bisa nih. Ini penggantinya kalau sekarang orang pakai baskom. Kalau ini untuk arah mata angin, orang menuju arah, sebenarnya ini ada baling-balingnya di sini ya. Baling-baling di sini. Jadi ini ada tiangnya tinggi begini, tiangnya ini berputar ini. Ini mengikuti arah angin ini. Sini ke sini. Jadi berputar. Itu di sawah di atas, misalnya di rumah-rumah sawah ada itu begini
naik ke atas, itu sebagai pertanda kalau kita lihat, oh arah angin kemana, misalnya ke timur, apa, ke timur, ke barat, gitu dia. Dijadikan juga mainan biasa, anak-anak. Ini ya. Nanti kami bikinkan baling-baling sini. Ah, ya. Mungkin untuk menentukan, kalau dulu kan ada namanya penandrang orang melihat menanam bercocok tanam, melihat tanda-tanda alam. Oh kalau tanda alam begini subur bagus menanam, kalau ini jelek tidak begitu. Orang masih percaya segitu toh. Sekarang susah kita tebak cuaca itu karena berubah-berubah. Walaupun pakai meteorologi dan geofisika kadang berubah juga. Tahun ini dikatakan bahwa akan kemarau panjang, ternyata tidak. Beda, beda kan? Ya itu waktu pembuatan pandai besi di Masepe. Ya. Kalau ini pandai batu, tuang. Ya, batu nisan. Ini semua ada gentong-gentong ini jadi tempat air, ya. Ini tuh baku untuk tempat-tempat apa namanya? Kalau ini untuk matana apa? Keluku apa? Tuh minyak kelapa. Ini kasih masuk di sini, baru dijepit di sini ya. Iya, pakai dulu malah ada tuh yang pakai yang dari kayak abu itu. Ini tanah ini. Kalau ada yang dari abu yang putih, itu yang kami belum kasih masuk ya. Kalau ini tuh alungan yang alungan satu. Iya. Nah, ini kan pakai gayunya pakai apa? Buah bila ini. Dari bila ini, buah bila. Dilubangi, isinya diambil, nah, jadi. Kalau ini yang dari tempurung kelapa yang ini kan bakola apa? Perek. Ya, kola misalnya. Ini penjepit untuk dari bambu. Ini satunya untuk mempertahankan apa? Koleksi-koleksi atau tradisi dulu masih kita simpan, walaupun di luar sana itu orang sudah tidak pernah lihat, tapi kami masih bisa, kayak misalnya nih Bosara, sudah jarang orang anak-anak sekarang melihat Bosara ya. Kalau di pengantin itu sudah bukan lagi pakai begini, sudah pakai yang modern, yang pakai kuningan itu, padahal itu yang kuningan buatan luar negeri, buatan Turki, bahkan Cina. Nah, kalau ini kan buatan nenek moyang kita, kenapa dihilangkan? Kalau acara-acara seremonial Pemda atau apa masih ada, masih pakai itu Bosara. Nah, tapi lucunya kalau di pengantin, waduh sudah hilang. Ya. Padahal harusnya dipakai 3 atau 4 biji-biji begini, kemudian dipakai lagi yang modernnya, enggak apa-apa. Tapi saya heran, kenapa orang sudah tidak mau pakai. Buatan Inggris tahun 57, tahun 67, 1967. Ya, ya. Ini masih bagus. Ya. Ini pemberian dari teman saya yang sama-sama dari apa? Pencinta museum. Ya. Kalau ini sejarah Kabupaten Sedendang Rapang. Nah, ini dulu waktu serah terima jabatan apa? Pelantikan disebar sebagai Bupati Sidrap pertama yang melantik Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu yaitu Andi Pangerang Petarani. Tanggal 17 Februari 1960. Nah, besoknya tanggal 18 dikukuhkan sebagai hari jadi Sedendang Rapang. Nah, ini waktu Soekarno datang ke Rapang dulu tahun 1953. Ya, waktu meresmikan Tugu Prasasti Tugu Monumen Tugu itu di lapangan Lapang Murni sekarang jadi Monumen Bambu Runcing.
Kalau ini Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.